Yo, halo kalian semua, para orang-orang santuy dan kaum rebahan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan juga berkah rezeki. Selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi bersama saya, Pajrin di sini. Kali ini saya cuma ngelanjutin sedikit tentang pembahasan Satria yang baru muncul di akhir scene pada film Satria Heroes Part 3 terakhir kemarin. Sebenarnya saya pengen upload video ini sekaligus sama yang Part 3 kemarin cuy. Tapi ngeditnya nggak sempet, jadinya saya baru bisa upload videonya hari ini. Soalnya minggu depan bakal bahas film Resident Evil cuy. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar saya semangat buat pembahasan film menarik lainnya untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Scene diawali dengan sebuah mobil putih yang berjalan menjelajahi hutan dan tidak tahu entah mau kemana tujuannya. Dan di sini ada seorang pria yang bernama Furio yang lagi pingsan atau cuma rebahan doang ini cuy. Dan di sisi lain ada juga seorang wanita yang bernama Rin yang nampaknya sedang membaca sebuah buku yang nampaknya itu adalah sebuah tujuan mereka untuk menjelajahi hutan ini. Dan nampaknya Furio ini adalah sosok dari Satria Nagakai yang muncul di akhir scene kemarin cuy. Dan di sini Furio bermimpi sedang menjadi Satria Naga dan bertarung melawan si orang misterius yang membuat kekacauan kemarin. Dan cuplikan adegan di akhir scene pada video kemarin diperlihatkan kembali di sini. Dan nampaknya di sini Satria Nagakai juga kewalahan melawan seorang misterius kemarin sama seperti Satria Garuda Bima X dan juga Satria Harimau Toga. Setelah Satria Kai mau diserang, tiba-tiba saja Furio di sini terbangun. Dan ternyata benar dugaan saya ini, ternyata dia cuma tidur doang, bahlul emang. Dan mobil mereka pun berhenti di sebuah pinggir hutan. Dan nampaknya tujuan mereka berada tidak jauh dari situ. Dan di saat di tengah hutan, Furio mencoba meminjam buku yang berada di tangan Rin untuk melihat petunjuk yang ada di buku tersebut. Ternyata tujuan mereka memang yang ada di dalam buku tersebut. Lalu mereka memegang sebuah foto yang terlihat penampakan sebuah tempat yang sangat bersejarah. Dan tempat itu sama dengan mereka yang lihat sekarang. Lalu mereka langsung memasuki tempat itu, yang nampaknya tempat itu menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan Satria. Di saat mereka asik menjelajahi ruangan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sosoknya mirip seperti wayang. Dan sosok ini membuat Rin ketakutan sampai pingsan. Dan nama sosok tersebut bernama Donga. Dan Donga memperkenalkan diri kepada Furio. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Hah? Donga bukan hantu. Donga itu Donga. Sorry. Dengan menyebutkan nama. Kamu yang namanya Donga? Dan Furio malah ketawa dan mengira bahwa Donga ini adalah hantu yang bisa bicara. Maaf. Jangan ketawa. Dan si Donga ini marah karena dia disebut sebagai hantu. Pergi dari sini. Dan juga dia menyebut Furio sebagai pencuri karena masuk tanpa izin. Di saat si Donga dan Furio sedang berbicara, Apa ini? ada suara misterius yang mirip dengan suara yang menolong Satria Bima X yang sedang sekarat kemarin. Sepertinya sosok ini mirip seperti sosok Garuda Spirit, tapi ini yang versi naganya cuy. Jadi kita sebut aja sebagai Naga Spirit. Dan Naga Spirit ini menyebutkan bahwa Furio adalah orang yang terpilih. Dan terlihat kartu yang ada di kalung Furio memancarkan cahaya. Dan si Naga Spirit memberitahukan bahwa akan ada musuh yang datang kemari, jadi mereka harus cepat-cepat pergi dari situ. Dan yang koplaknya di sini, Donga yang kaget mendengar pernyataan Naga Spirit ini bahwa si Furio adalah orang yang terpilih. Dia malah mau mengambil kartunya si Furio, dan Furio tidak tinggal diam melihatnya. Dan ya, mereka malah berantem kayak bocil cuy. Aduh, di saat keadaan gawat mereka sempatnya aja berantem. Bahlul emang mereka berdua ini. Dan di saat mereka lagi berantem, tiba-tiba si Furio ini terlempar badannya ke dalam mulut si Naga Spirit gara-gara si Donga tadi. Dan si Naga Spirit pun mengatakan bahwa Furio harus ingat dengan takdirnya yang menjadi seorang Satria. Dan si Furio pun terlempar kembali keluar dari mulut Naga Spirit. Dan Furio pun nampaknya di sini mendapatkan sebuah changer. Dan Rin yang pingsan pun tiba-tiba terbangun. Dan di sini dia langsung melihat changer yang ada di tangan Furio dan langsung membuka buku. Dan benar, changer yang didapatkan Furio ada di dalam buku tersebut. Dan Rin menyebutkan bahwa changer tersebut milik seorang Satria. Dan Furio pun juga berpikiran yang sama. Dan tiba-tiba saja ada monster naga kepala 3 yang ingin menghancurkan tempat si Donga dan juga Dragon Spirit. Dan monster ini adalah peliharaan si orang misterius tadi cuy.
dari situ. Nanti aku kasih bilang. Dan nampaknya kroco-kroco mulai berdatangan dan mengacau di tempat tersebut. Dan nampaknya di sini Purio mendengar suara aneh lagi yang mencoba menyuruhnya untuk berubah menjadi seorang satria. Dan ternyata suara itu berasal dari Changer yang berada di tangan Purio. Suara tersebut berbentuk sosok naga biru kecil yang menyuruhnya untuk menggunakan kartu yang ada di kalungnya tersebut. Ciptakanlah kartu baru. Ini. Musuhnya datang. Gunakanlah kartu itu dan berubahlah menjadi satria. Cepatlah berubah. Dan si Purio pun mencabut kartu dari kalungnya tersebut dan akan berubah menjadi Satria Nagakai dengan menggunakan kartu biru dan memasukkan kartu tersebut ke dalam Changer. Jadi di sini Satria baru tidak menggunakan Power Stone lagi untuk mengakses Realm Satria, tetapi menggunakan kartu berwarna biru. Dan bentuk Satria Nagakai ini mirip sekali dengan Kamen Rider Ryuki dan Hibiki kalau digabungin jadi satu, cuy. Dan di sini Satria Kai pun mulai beraksi dan mengajar para kroco-kroco tersebut. Bisa bertarung. Ini kekuatan Satria. Dan di sisi lain, Donga harus berurusan dengan peliharaan si orang misterius tadi. Dan di sini Satria Kai mengeluarkan jurus pertamanya yang bernama Naga Attack. Dan di sisi lain Rin ternyata diculik para kroco yang lainnya. Dan terlihat lagi di sini penampakan si orang misterius. Di mana? Di mana? Kurang ajar. Dan si orang misterius ini mencoba membuat masalah untuk kedua kalinya dengan mencoba membuka kembali kekuatan kegelapan di langit, dan langit pun seketika kembali gelap. Dan di sini terlihat dua bawaan si orang misterius yang mencoba menyerang Satria Kai secara langsung. Gunakanlah kartu pedang. Dan si naga kecil tadi menyuruh Satria Kai lagi untuk mengakses pedangnya dengan menggunakan kartu pedang dan dimasukkan ke dalam Changer, lalu keluarlah senjata Satria Kai. Maju kalian. Dan terlihat jurus kedua Satria Nagakai ini yaitu bernama Naga Slash saat dia menggunakan pedang. Setelah berhasil mengalahkan kroco-kroco tadi, akhirnya si orang misterius pun muncul di hadapan Satria Kai. Dan Satria Kai langsung mengenali si orang misterius ini sama dengan yang ada di mimpinya tadi. Saat si Satria Kai bertanya kepada si orang misterius, "Kalian siapa?" katanya. Lalu si orang misterius menjawab, "Mereka dari pasukan Katalis."
Nampaknya di sini Pudo benar-benar musnah dan pasukan baru ini ingin menguasai dunia. Dan Gen terlihat disekap oleh anak buah dari si orang misterius ini. Penguasa para manusia. Penguasa. Menjadi budak adalah takdir kalian. Dan cerita Satria Nagakai berakhir di sini. Aduh, sayang banget, padahal filmnya seru banget. Kenapa nggak dilanjutin sih, Pak Reno banget. Ya udahlah ya. Semoga aja kelanjutan Satria Nagakai cepat rilis biar saya bisa bahas lagi kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton pembahasan film ini dari part awal sampai akhir. Oke cuy, segitu aja dulu pembahasan filmnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan tinggalkan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat buat ngehibur kalian semua. Dan juga jangan lupa tinggalkan tombol like-nya kalau kalian suka videonya. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Pokoknya tulis aja ya saran kalian di kolom komentar. Semua komen kalian pasti gue baca kok, jadi tenang aja. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.